Sahabat RDI, sesaat lagi kita akan ikuti Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara bersama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang dan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, setiap ujian hidup itu selalu datang dengan hikmah ya. Bagi pasien kanker, perjuangan menjalani kemoterapi bukanlah hal yang mudah. Selain harus kuat secara mental, ada tantangan medis, akses pembuluh darah yang harus berulang kali ditusuk jarum, dicublesi ya untuk terapi. Tapi ada kabar baiknya, dunia medis kini punya solusi yang lebih nyaman dan aman. Namanya itu Chemoport ya. Nah, hari ini di acara Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara, yang merupakan kerjasama antara Radio Dakwah Islamiyah dan Rumah Sakit Islam Aisyah Malang, kita akan ngobrol tentang apa itu Chemoport, manfaatnya apa, serta bagaimana sih cara kerjanya. Bersama narasumber yang sudah hadir di studio dari Rumah Sakit Islam Aisyah Malang, ada Dr. Ari Zainul Fatoni, spesialis anestesi dari RSI Aisyah Malang. Saya sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, dok? Alhamdulillah baik. Kalau nggak salah kita dulu ketemunya hanya lewat live Instagram ya, dok. Betul, ya? live Instagram. Tapi belum pernah langsung ketemu di sini ya, dok ya. Cuma kalau saya sama dokter ini pasti sudah beberapa kali ketemu. Kalau pas lagi ke RSI Aisyah Malang. Dokter di RSI Aisyah Malang kepala ICU ya, betul ya? Atau kepala anestesi ICU atau gimana sih? Kalau saya di RSI Aisyah Malang, bertugasnya di anestesi, kamar operasi dan ICU. Oke. Ya, kepala tadi ya, dok ya. bukan kepala. Kepalanya Dokter Fajar. Oh gitu ya. Jadi dari kepala sampai badan sampai kaki lengkap berarti ya. Ya, selamat datang dok di studio RDFM Malang. Kita nanti akan ngobrol soal tema kita ya, Chemoport, solusi akses kemoterapi jangka panjang. Yeah. Nah, saya ingatkan juga untuk sahabat RDI dan juga sahabat RSI yang sedang menyaksikan program kita, silakan kalau Anda nanti punya pertanyaan, ada sesuatu yang ingin disampaikan ke narasumber kita, silakan Anda bisa manfaatkan nomor WhatsApp kami di 081334183554 ya. Sekali lagi, nomor WhatsApp kami di 081334183554. Atau juga yang sekarang sedang menyaksikan lewat channel YouTube RDI FM Malang, Anda juga bisa sampaikan pertanyaannya di kolom komentar ya. Walaupun mungkin nggak ada pertanyaan, Anda sedang menyaksikan di mana, Anda juga bisa tuliskan di kolom komentar. Misalnya Anda menyaksikan di rumah, di Saujajar, atau di luar kota Malang, atau di negara mana, Anda juga boleh tuliskan di kolom komentar. Termasuk yang sedang menyaksikan lewat Instagram, kemudian juga Facebook, dan juga di TikTok. Saya Zulkifli yang akan temani Anda sampai nanti mendekati jam 1:30. Acara kita memang untuk yang hari ini agak mundur ya, jadi 1:30 karena kesibukan dari Dokter Ari. Nah, mudah-mudahan nanti waktu kita 1 jam bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk ngobrol soal Chemoport ini. Apakah itu Chemoport? Oke, dokter. Jadi bisa dijelaskan sih sebenarnya apa sih itu Chemoport ini ya? Dan ini kenapa dibutuhkan dalam kemoterapi ini, dok? Oh, iya. Oke, matur nuwun. Terima kasih. Sebelumnya disclaimer dulu ya. Saya Dr. Ari, spesialis anestesiologi dan terapi intensif. Biasanya kan orang kenalnya dokter anestesi itu dokter bius saja. Oh, iya, iya. Mungkin saya jelaskan, selain dokter anestesi itu dokter bius, dokter anestesi juga punya keahlian atau kompetensi. Salah satunya ialah memasang akses vena-vena besar. Nah, salah satu akses vena besar yang biasa kita pasang selain vena di vena besar ialah akses vena besar yang jangka panjang. Jadi akses vena besar itu ada akses vena besar jangka pendek, ada akses vena besar jangka panjang. Nah, makanya di sini saya juga menjelaskan dulu apa sih Chemoport itu. Chemoport merupakan salah satu akses vena besar yang jangka panjang. Akses vena besar jangka panjang. Akses vena besar yang jangka panjang. Itu maksud vena besar itu di apa, dok? Nah, biasanya kan kalau kita sehari-hari atau ada keluarga kita masuk rumah sakit, itu kan diinfus, biasanya di tangan atau di kaki kalau nggak bisa. Nah, itu venanya kan ukurannya kecil, makanya itu biasa disebut akses vena kecil. Pembuluh darah vena itu. Pembuluh darah vena, karena pembuluh darah kan ada 2 vena sama arteri. Biasanya obat-obatan kita masukkan lewat pembuluh darah vena. Nah, kalau akses vena besar itu biasanya di vena-vena yang ukurannya besar.
seperti vena di leher. Biasanya kita ngomong vena jugularis atau vena yang di bawah tulang subclavia atau vena subclavia. Atau yang terakhir vena yang di selangkangan. Biasanya kita sebut vena femoralis. Nah, salah satu akses vena besar jangka panjang yang biasa kita pasang ialah yang namanya chemoport ini. Nah, biasanya chemoport ini kita pasang di akses vena besar di vena jugularis yang nantinya ujungnya itu berada di depan jantung kanan. Tapi karena ada portnya, nah portnya nanti ada di bawah kulit. Nah, karena di bawah kulit, jadi dia bisa bertahan 1-2 tahun. Oke. Jadi tidak kelihatan ya dok ya? Dia ditanam gitu? Ditanam, tidak kelihatan portnya. Oke. Nah, mungkin ada di antara sahabat RDI dan juga sahabat RC yang mungkin masih belum paham. Port itu apa sih gitu? Yang kita tahunya biasanya airport gitu ya. Nah, port itu apa? Benda apakah ini, dok? Nah, kita flashback ke yang namanya tadi akses dulu. Akses itu kan biasanya ada alat yang masuk di bawah kulit tapi ujungnya di luar. Ya. Yang nanti kita sambungkan lewat yang infus. biasanya kalau kelihatan di luar itu ya dipasang di situ ya. Karena ada ujungnya keluar dari kulit, itu pasti tidak akan bertahan lama karena mudah infeksi. Oke. Nah, makanya karena kebutuhan agar dapat menjadi akses yang jangka panjang, maka ujungnya tadi, yang ujung tempat masuk tadi kita masukkan di bawah kulit. Nah, agar bisa di bawah kulit itu bisa memasukkan obat, makanya ada portnya seperti ada plastiknya, sehingga saat obat masuk itu obatnya nggak keluar lagi di bawah kulit. Kalau keluar di bawah kulit kan jadi nanti bengkak. Makanya port itu fungsinya kayak ban tuh kayak pentil. Oh, kecil sekali ya dok ya. Jadi bendanya portnya paling sekitar cuma 1-2 cm aja. Jadi sekitar seujung kuku ini, selebar kuku, diameternya mungkin 1-2 cm. Nah, nanti itu kita tusuk, nanti dia karena ada karetnya, jadi dia kalau masuk obatnya masuk tapi nggak bisa keluar. Nggak sampai bocor atau meluber Nggak sampai, gitu ya? Ya, nggak sampai meluber. Makanya portnya ini berfungsi untuk seperti port itu tadi. Itu berarti bentuknya seperti apa? Seperti selang atau seperti kotak gitu atau apa dok? Nah, chemoport itu ada 3 bagian. Bagian yang pertama itu portnya, terus bagian yang kedua itu rubbernya atau plastiknya, dan bagian yang ketiga itu selangnya. Selang yang masuk ke dalam vena besar. Nah, yang di bawah kulit itu portnya tadi. Nah, portnya tadi itu bisa untuk memasukkan obat tadi sehingga tidak keluar di luar ekstravasasinya. Kalau dia tadi itu dipasang di mana saja kalau untuk keperluan untuk kemo tadi itu? Oke. Nah, portnya ini ukurannya masing-masing. Portnya ini ukurannya kayak koin uang 50 rupiah. 50 rupiah. Jadi masih ada nggak yang tahu uang 50 rupiah? Seukuran koin 50 rupiah, diameternya biasanya gitu bulat. Itu yang ditaruh di bawah kulit. Nah, apa hubungannya dengan kemoterapi? Sebenarnya yang ahli kemoterapi itu kan teman-teman onkologi, entah itu teman-teman penyakit dalam onkologi ataupun bedah onkologi. Kalau kami di bidang anestesi hanya membantu untuk pemasangan aksesnya saja. Untuk kemoterapinya nanti lanjut ke teman-teman penyakit dalam atau teman-teman bedah. Terus apa hubungannya ini untuk kemoterapi? Nah, kita tahu kalau kemoterapi itu kan dimasukkan obat kemoterapi itu kan biasanya sangat merusak ya, iritatif. Dan dia pasti akan berulang, entah itu 2 minggu sekali atau sebulan sekali akan dilakukan terapi obat kemoterapi. Nah, agar biasanya kalau memasukkan obat kemoterapi itu pakai vena kecil, yang biasanya berulang ya, diinfus berulang, apalagi kalau pasien-pasien kemoterapi itu nanti venanya kolaps kecil sehingga sulit pasang infus, makanya salah satu solusinya ya kita pasang vena yang dia aksesnya dipastikan aman sehingga waktu masuk obat nggak merusak vena-vena kecil. Makanya dibuatlah alat tadi namanya chemoport, akses kemo yang ada portnya. Walaupun sekarang trennya chemoport ini nggak hanya buat kemoterapi aja, tapi pasien-pasien lain yang membutuhkan disuntik-suntik jangka panjang atau diambil sampel-sampel jangka panjang yang penyakitnya kronis sampai tahunan bisa kita pasang chemoport ini. Ya. Jadi
sampai harus bolak-balik di tempat yang sama dicublesi sehingga Betul. malah ini ya. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi ngobrol kita dokter. Sahabat RDI, jangan lupa sekali lagi buat Anda yang ingin bertanya langsung dengan Dokter Ari, silakan Anda bisa manfaatkan nomor WhatsApp kami di 081334183554 ya. Atau bisa juga yang sekarang sedang menyaksikan lewat media sosial kita, baik di Instagram, di Facebook, di TikTok maupun lewat YouTube. Anda juga bisa tuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar yang ada di sana. Nanti insya Allah akan dijawab oleh narasumber kita, Dr. Ari Zainul Fatoni, spesialis anestesi dari Rumah Sakit Islam Aisyah Malang. Dan oh ya, saya tadi lupa mengingatkan bahwa ada hadiah untuk 2 orang yang beruntung ya dari RSI Aisyah Malang ya. Jadi silakan nanti buat yang bertanya, setelah bertanya dijawab jangan langsung pergi, jangan langsung ngalih. Tunggu sampai selesai, siapa tahu Anda yang berhak untuk mendapatkan hadiah ya. Baik, jangan kemana-mana, saya Zulkifli nanti akan kembali lagi setelah kita dengarkan dulu beberapa pesan-pesan yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Dr. Adian Husaini, Ketua Program Dokter Pendidikan Islam di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Semoga dengan mendengar radio ini semakin menambah keilmuan, takarrub kita kepada Allah, dan menjaga, meningkatkan ukhuwah kita sebagai sesama muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, kita akan kembali ikuti Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara, kerjasama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang dan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Kita lanjutkan lagi ngobrol kita di Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara, yang merupakan kerjasama antara Radio Dakwah Islamiyah dan Rumah Sakit Islam Aisyah Malang. Diadakan setiap hari Selasa ya, jam 1 sampai jam 2 siang, tiap 2 pekan sekali. Tapi untuk siang hari ini memang kita mulainya agak mundur sedikit ya, ke jam 1:30 sampai nanti menjelang jam sampai 2:30 ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, ingin bertanya langsung dengan narasumber kita, Dr. Ari Zainul Fatoni atau Dr. Ari dari Rumah Sakit Islam Aisyah Malang, spesialis anestesi. Anda bisa manfaatkan nomor WhatsApp kami di 081-334-183-554 ya. Atau yang sekarang sedang menyaksikan lewat channel YouTube, bisa juga tuliskan di kolom komentar yang ada di sana. Termasuk juga yang sedang menyaksikan lewat Facebook, kemudian juga lewat Instagram, ataupun yang lewat TikTok ya. Baik, kita lanjut lagi nih dokter. Nah jadi prosedur pemasangannya itu sendiri sebenarnya gimana sih dok? Berarti kan itu harus masang potnya dulu tadi kan ya, baru setelah itu untuk proses selanjutnya. Nah itu gimana tuh biasanya prosedurnya itu? Kalau untuk prosedur pemasangan, biasanya pertama ini kan termasuk operasi kecil ya. Kita biusnya bius lokal aja. Bius lokal. Terus yang kedua, portnya ini biasanya kita pasang di daerah dada atas. Di sinilah. Kalau nggak dada kanan ya dada kiri. Nah biasanya kita kan ada 2 bagian tadi, ada port dan juga ada kateter venanya. Maka masangnya kita pasang kateter vena dulu ya. Biasanya kita pasang kateter vena agar meminimalisir komplikasi. Vena itu kan tidak kelihatan ya dari luar. Nah kita di RSI Aisyah Malang kita masangnya pakai guiding USG sehingga venanya itu terlihat dan meminimalisir mengenai daerah lain sekitar vena, entah itu kena arteri ataupun enggak. Karena itu sangat minimal kalau kita memakai USG. Nah setelah terpasang di vena besar, baru nanti kita buat irisan kecil ya, 2 sentian lah, 2 senti kita buat irisan kecil untuk memasukkan portnya di bawah kulit. Jadi ada 2 bagian, portnya kita masukkan di bawah kulit, akses venanya kita masukkan lewat leher pakai USG, baru setelah itu kita jahit. Jadi nantinya kalau ini sudah terpasang, tidak tampak alat apapun dari luar. Oke. Tapi nanti nggak kelupaan ya di mana tadi dipasangnya. Makanya biasanya kita beritahu kalau setelah pemasangan kita beritahu ke pasiennya untuk perawatan luka dengan baik agar kulit tadi sembuh dengan baik. Dan yang kedua biasanya kan karena itu alatnya diameternya sekitar 2 cm dengan ketebalan sekitar 1 cm kan ada tonjolan. Oh iya, kelihatan ya, lihat tonjolannya ya. Jadi nanti
pasti ingat karena kan di situ di tempat kita melaksanakan kemoterapinya. Iya, kalau nggak ingat repot dicari. Pakai lens pendeteksi logam. Itu bukan logam tapi ya. Itu logam. Logam ya itu ya. Logam yang plastik. Butuh berapa lama proses pemasangan seperti itu, Dok? Pemasangan kalau tidak ada masalah ataupun kendala biasanya 30 sampai 60 menit. Nah, memang hanya khusus untuk kemoterapi, Dok, itu, Dok. Sekarang ini trennya sudah berubah ya. Dulu mungkin dikhususkan ataupun awal mula ketemunya alat ini karena ada permasalahan kemoterapi tadi yang akses jangka panjang. Tapi sekarang dengan banyaknya penyakit-penyakit baru yang jangka panjang yang mungkin memerlukan terapi jangka panjang lain ya, ataupun terapi nutrisi jangka panjang ataupun perlu pemeriksaan laboratorium jangka panjang, bisa dipertimbangkan untuk pemasangan kemoport ini. Apalagi pasien-pasien yang mohon maaf dalam tanda kutip gemuk dan juga nyari infusnya sulit dan butuh terapi jangka panjang. Nah, sekarang bisa dipertimbangkan untuk kita memasang kemoport ini kalau memang diperlukan untuk jangka panjang 1-2 tahun itu tadi. Memang umurnya atau dia memang untuk 2 tahun itu nggak jadi masalah. Memang untuk jangka waktunya itu ya 2 tahun ya, nggak boleh lebih dari itu ya, Dok ya. Kalau dari berbagai literatur itu memang dia tidak menyebutkan sampai berapa lama, tapi beberapa literatur biasanya karena terapinya itu atau kemoterapinya itu bisa sampai 1-2 tahun, biasanya 1-2 tahun setelah selesai dilepas lagi. Jadi memang tergantung perawatan, juga tergantung bahannya untuk maksimalnya. Tapi biasanya 1-2 tahun bisa bertahan seperti itu. Ini termasuk alat baru atau gimana? Maksudnya ini sejak tahun berapa sih mulai penggunaan itu masuk di Indonesia itu? Okay. Sebenarnya kalau di dunia alat ini ditemukan atau sudah mulai populer itu sejak tahun 1982. Jadi sudah lama. Iya. Cuman memang kita ini kalau di Indonesia dibandingkan negara lain itu kan, atau negara Eropa, Amerika itu kan tertinggal 5-10 tahun. Iya. Jadi mulai marak kemoport ini ya sekitar tahun 2000-an. Iya. Berarti dulu kalau menggunakan itu di Indonesia belum ada ya pada waktu sebelum itu ya. Nah, kayak di RSI Aisyah sendiri gimana, Dok? Ada juga itu untuk kemoport ini, pemasangan kemoport itu ya? Untuk di RSI Aisyah Malang, alhamdulillah pelayanan kemoport ini sudah berjalan sejak lama ya. Oke. Sehingga kalau semuanya teman-teman pendengar RDI ya ingin mendapatkan layanan kemoport yang optimal dan maksimal, silahkan datang ke RSI Aisyah Malang. Nah, biasanya kan orang tadi mungkin dokter sudah sempat menjelaskan, tapi mungkin ada yang baru dengar atau baru gabung. Jadi sebenarnya apa sih perbedaannya? Artinya gini, kapan sih orang harus memutuskan ya udah saya pakai tambahan alat itu, ataukah semua harus pakai itu, atau ada yang nggak perlulah pakai kemoport ini? Itu gimana, Dok? Pertimbangannya. Iya. Pertimbangannya sebenarnya idealnya ya konsultasi dengan dokter dulu untuk menentukan apakah memang memerlukan akses vena jangka panjang atau tidak. Jadi secara umum memang ya teman-teman RDI itu konsultasi ke dokternya dulu, apakah penyakit yang diderita teman-teman itu perlu akses jangka panjang atau tidak. Nah, kalau perlu akses jangka panjang, biasanya memang bisa ditawarkan atau mungkin pasiennya bisa berkonsultasi dengan dokternya, apakah agar saya tidak ditusuk berkali-kali, bisa nggak saya dipasang kemoport seperti itu. Jadi memang bermula dari konsultasi dulu, karena ini kan tindakan medis, jadi kebutuhan medisnya sebaiknya berkonsultasi dengan dokter terkait. Ya, yang selama ini biasanya untuk kanker apa sih, Dok, biasanya yang harus pakai kemoport ini, Dok? Kami di RSI Aisyah Malang biasanya kasus terbanyak itu kanker, mohon maaf ya, kanker payudara. Kanker payudara, terus ada lagi non-Hodgkin lymphoma ataupun kanker di daerah perut ataupun di daerah pencernaan. Semuanya pemasangannya memang di dada itu semuanya, atau ada juga untuk yang dipasang di tempat lain, Dok, selain di situ? Nah, sebenarnya tempat pemasangannya ada beberapa tempat ya, ada di dada depan,
dada lateral dan di beberapa ada di tempat lain di ekstremitas. Cuman kalau di dada ini keuntungannya itu menjaga dan merawat kebersihannya lebih baik. Oh, iya. Kalau di tempat lain kan nanti bergerak sehingga nanti kateter venanya teregang dan lain sebagainya. Jadi kami di RSI Aisyah Malang lebih senang dan lebih prefer memasangnya di daerah dada karena tadi pergerakannya minimal, pembersihannya lebih gampang sehingga resiko infeksi lebih minimal. Jadi sebenarnya kalau yang dikaitkan dengan kualitas hidup pasien ini ya, apakah memang penggunaan kemoport ini bisa untuk terkait juga dengan meningkatkan kualitas hidup si pasien itu selama menjalani terapi? Mengenai kualitas hidup sebenarnya kan faktornya banyak ya, terkait prognosa, jenis kankernya dan sebagainya. Tapi dari sisi aksesnya, bayangkan kalau semuanya pasien dengan kanker sudah memikirkan kankernya, terus yang kedua kemoterapinya berulang, belum lagi kalau berulang saat mau melakukan kemo akses dicubles berkali-kali karena kadang kan pasien kemo itu venanya kan mengecil ya, jadi sulit dipasang. Kalau semuanya dicubles berkali-kali nggak dapat kan meningkatkan stres, juga meningkatkan nyeri. Makanya dengan kemoport ini hadir di RSI Aisyah Malang, harapannya tadi saat dilakukan kemoterapi pasiennya nyaman, tidak perlu dicubles-cubles lagi. Terus yang kedua kalaupun mau cek lab dan sebagainya nggak perlu dicubles lagi, tinggal diambil lagi aja dari akses kemoportnya tadi. Jadi mau cek lab, mau masuk infus, mau masuk obat lain ya lewat kemoport itu tadi. Jadi nanti ketika penggunaan yang berikutnya ya kan tetap dicubles juga sebenarnya dok. Atau gimana? Sebenarnya apa bedanya? Kan sama-sama dicubles juga kan? Oke. Atau jarumnya kan lebih kecil atau gimana itu dok? Nah, pertama karena kemoport ini sudah kan ada diameternya ya. Jadi saat nyubles bisa itu ditunjukkan dok. Ya tadi kan ada fotonya ya. Nah, mungkin yang sekarang sedang menyaksikan lewat Facebook, YouTube, Instagram ataupun TikTok ya, mungkin bisa punya gambaran seperti apa sih kemoport ini ya. Nah, nanti bisa kebayang sih. Karena selama ini mungkin kayak apa sih bentuknya gitu kan? Ya. Jadi gambarnya seperti ini, terlihat ya? Oke. Ya ini seperti ini, ya bulat kayak uang koin dengan bisa lebih dimajukan lagi dok ke layar ke ini ya, ke kameranya ini. Kameranya, sudah terlihat ya. Jadi bulat yang warna putih itu, jadi itu diameternya mungkin sekitar 1 cm dengan ketebalan sekitar 1 cm. Nah nantinya itu yang kita tanam di bawah kulit, sehingga kalau itu sudah kita tanam di bawah kulit, nanti saat mau melakukan kemoterapi tinggal diraba aja. Dicubles di kulitnya pas di situnya. Jadi itu pakai jarum yang lebih kecil ya berarti jarum yang lebih kecil. Nggak perlu pakai jarum yang besar ya tadi ya. Pakai jarum yang lebih besar. Namanya Haber needle. Jadinya pasti langsung masuk cubles gitu. Dan nggak perlu mengulang-ulang nyari-nyari lagi. Nggak perlu mengulang-ulang. Terus yang kedua kalau kan obat kemoterapi itu kan sangat iritatif ya. Kalau masuk di vena kecil nanti memang kadang kan terasa panas, nyeri dan lain sebagainya. Nah, ini kalau di vena besar biasanya rasa-rasa itu hilang atau berkurang banyak. Oh, iya. Pengaruhnya juga sampai ke situ ya. Iya. Baik, silakan buat sahabat RDI yang sekarang sedang mendengarkan acara kita Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara bersama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang. Silakan untuk yang mau bertanya, mau berkonsultasi, Anda bisa langsung manfaatkan nomor WhatsApp kami di 081 334 1835554, atau kalau saat ini Anda sedang menyaksikan lewat YouTube ataupun lewat Instagram, Facebook dan TikTok, Anda juga bisa sampaikan pertanyaan di sana. Dan nanti insya Allah di akhir acara akan dipilih 2 orang yang beruntung untuk mendapatkan hadiah souvenir cantik dari Rumah Sakit Islam Aisyah Malang. Jadi silakan Anda manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Saya mau menyapa dulu, ini ada yang sudah bergabung lewat YouTube ini. Saya sapa dulu, nih ada Ibu Elok Mahsunah nih. Alhamdulillah barakallahu fikum. Negara Gadang hadir Pak Sul. Negara Gadang. Ya, dari negara mana lain ini sedang menyaksikan ini? Negara di Indonesia. Silakan yang sedang menyaksikan ini Anda bisa tuliskan di kolom komentar ya. Anda sedang menyaksikan di mana saat ini. Kalau mungkin Anda nggak punya pertanyaan, Anda boleh kok juga masuk di situ. Anda sedang berada di mana, di kota apa, atau di wilayah mana, ataupun di negara mana. Termasuk juga yang sedang menyaksikan lewat
Instagram maupun TikTok, jangan lupa di tap layarnya ya, biar nanti semakin banyak yang tahu tentang program kita. Karena dengan Anda memberikan like atau tanda love atau tap di layar, oleh algoritmanya nanti akan disebarluaskan sehingga lebih banyak lagi yang akan mendengarkan program kita atau menyaksikan acara kita di medsos itu, di TikTok tadi, dan semakin banyak akan mendapatkan informasi yang disampaikan oleh narasumber kita, Dr. Ari, siang hari ini. Baik, ini sudah ada yang bergabung nih, Dok, yang bertanya nih lewat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter. Itu kalau memasang alat kemoport tadi, apakah ada biaya tambahan atau bagaimana, Dok? Oke. Itu apa memang ada tambahnya gede banget nggak sih, atau gede atau ya biasa? Atau mungkin bisa di-cover sama BPJS atau gimana? Ini kan mungkin yang pertanyaan yang memang selalu ditanyakan ini oleh masyarakat kita di Indonesia ini. Ya, gimana, Dok, gitu, Dok? Oh, ini pertanyaan agak sulit ini jawab nih. Tapi coba saya jawab. Iya. Pertama, kalau di RSI Aisyah Malang, layanan kemoport ini sebenarnya sudah tercover BPJS. Tinggal teman-teman berkonsultasi dengan dokter yang akan melakukan kemoterapi itu dulu. Karena pasti nantinya dokternya punya pertimbangan apakah harus dipasang segera atau tidak. Tetapi secara umum kalau di RSI Aisyah Malang, karena sudah bekerja sama dengan BPJS, sebenarnya sudah tercover juga dengan BPJS. Tapi memang kalau boleh tahu, memang ada perbedaan ada penambahan biaya sebetulnya kalau terlepas nanti di cover atau tidak oleh BPJS ya, karena kan ada penambahan alat seperti itu. Alatnya memang mahal ya, atau gimana sih, Dok? Saya berat nih menjawabnya. Nggak usah disebut harga, maksudnya memang alat itu memang termasuk kategori alat yang mahal atau sebetulnya ya nggak terlalu mahal lah, gitu ya. Karena alat ini merupakan alat yang ditanam di bawah kulit dan jangka panjang. Ya kalau semuanya ditanya mahal atau tidak, lumayan lah, lumayan alat ini harganya. Nah, karena alat ini lumayan harganya, maka idealnya memang konsultasi dulu dengan pihak manajemen ya, atau tenaga medis ataupun tenaga kesehatan yang ada di RSI Aisyah Malang, sehingga tujuan utamanya itu bisa tercapai dengan kemampuan yang menyesuaikan. Berarti nanti kalau sudah 2 tahun dikembalikan, Dok, ya? Kita lepas. Oh, iya. Kalau sudah selesai programnya kita lepas, kita kembalikan ke pasiennya. Nggak boleh dipasang terus sampai terus dijual nanti. Yang jualnya susah ini. Baik, sahabat RDI, kita nanti akan lanjutkan lagi ngobrol kita di Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara, yang merupakan kerjasama antara Radio Dakwah Islamiyah, RDFM, dengan Rumah Sakit Islam Aisyah Malang, RSI Aisyah Malang. Dan untuk Anda nanti yang bertanya, sekali lagi kami ingatkan, akan dipilih 2 orang yang beruntung untuk mendapatkan souvenir cantik dari RSI Aisyah Malang. Dan acara ini hadir setiap 2 pekan sekali ya. Jadi setiap hari Selasa siang jam 1 sampai jam 2 siang. Jadi kalau hari ini kita ada program Ngopi on the Air, 2 pekan lagi kita akan ketemu. Dan nanti buat Anda yang beruntung, selain mendapatkan souvenir, tentu saja Anda akan mendapatkan banyak manfaat. Dan silahkan di-share, disebar ulang ya. Karena kita ini jangan lupa, kita ada di Radio Dakwah Islamiyah, RDFM Malang. Setiap apapun yang Anda sebarluaskan di program kita, insya Allah akan kembali manfaatnya kepada kita semuanya, sebagai bentuk amal jariah bagi Anda semuanya. Nggak perlu jadi dokter, Dok, tapi kita bisa menyebarkan ilmu yang terkait dengan kesehatan, dengan kedokteran tadi kan. Tinggal share ulang, tinggal bagikan ulang di grup keluarga atau di status pribadi Anda. Itu bisa Anda lakukan, karena semua acara kita ini, termasuk khususnya yang ada di YouTube dan di Facebook, Anda bisa sebar ulang lagi, bisa sebarluaskan lagi. Kalau di TikTok sih biasanya nggak bisa, Dok. Kalau di Instagram juga nggak bisa. Bisa sih sebenarnya, tapi pada umumnya yang di YouTube sama di Facebook itu masih bisa ditonton seterusnya ya. Jadi silahkan untuk Anda yang mau share ulang, mau bagikan ulang, bisa Anda manfaatkan sebagai media dakwah dan juga media informasi untuk Anda semuanya. Baik, saya Zulkifli nanti akan kembali lagi di Ngopi. Jangan kemana-mana, saya akan putarkan dulu beberapa pesan-pesan yang berikut ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Dr. Gamal Albin Said dari Indonesia Medica. Dengarkan terus radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI bisa timbul takliful qulub, kesatuan hati di antara kita untuk bersama-sama berkolaborasi memberikan yang terbaik untuk masyarakat di Kota Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, kita akan kembali ikuti Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara, kerjasama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang dan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan. Masih barengan saya Zulkifli di program Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara bersama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang dan narasumber kita Dr. Ari. Kita membahas tema tentang kemoport ya. Silakan buat Anda yang ingin bertanya, Anda ingin berkonsultasi, Anda bisa manfaatkan nomor WhatsApp kami di 081 334 183 554 atau juga Anda yang sedang menyaksikan lewat media sosial kita, Facebook, Instagram maupun TikTok, Anda juga bisa berikan pertanyaan Anda di sana atau juga yang sedang menyaksikan lewat YouTube ya. Silakan Anda tuliskan pertanyaan atau mungkin ada unek-unek yang Anda ingin sampaikan, Anda bisa tuliskan di kolom komentar. Nah, baik lagi nih dokter. Jadi kan itu berarti ada alat yang dipasang ya di badan kita. Bukan badan kita sih, badan pasien ya. Kalau badan kita, kalau kita sampai kita terlalu di badan pasien. Nah, tentunya kan berarti kita harus merawatnya atau harus bagaimana sih caranya supaya nanti misalnya tetap bersih atau nggak sampai infeksi atau gimana. Nah, ini gimana nih, Dok? Oke. Mas Zulkifli ya, Iya. Mas Zulkifli. Karena kita memasang benda asing lah intinya, benda asing di bawah kulit kita, maka memang harus ada perawatan atau menjaga agar tidak terjadi yang namanya infeksi. Nah, biasanya pasca tindakan itu kan sudah memang tertutup ya, itu dijaga agar kering, tidak basah. Apakah boleh mandi, Dok? Boleh, asal area yang ada irisan di kulit tadi atau jajatannya jangan basah. Ya. Selama tidak basah aman. Terus biasanya kita evaluasi sekitar 1-2 minggu ya. Dan juga kalau area yang dipasang itu sering bergerak, jangan dipakai sering bergerak dulu selama 1-2 hari. Ya, jadi itu yang mungkin tips-tips yang menjaga. Jadi intinya dijaga kebersihannya. Kalau mau mandi 1-2 hari itu jangan sampai kena air dulu. Kalau sudah basah segera dikeringkan. Jadi dijaga agar tetap bersih. Tapi juga jangan juga terus setelah 1-2 minggu nggak pernah diapa-apakan. Jadi malah sudah jadi kulitnya menutup tapi nggak bersih karena nggak pernah dibersihkan. Jadi setelah 1-2 minggu atau setelah kering menyatu nggak apa-apa, dibuka terus dibersihkan. Biasanya memang kalau orang yang menjalani terapi atau kemoterapi itu ya dok ya, itu biasanya ada yang sampai berapa pekan sekali atau mungkin ada yang semakin sering atau gimana sih biasanya dok pada umumnya? Ya, kalau teknis pemberian obat-obatan kemoterapi sebenarnya yang lebih tahu atau lebih paham teman-teman penyakit dalam hemato-onkologi atau teman-teman yang memang memberikan terapi obat kemoterapi itu. Jadi kalau berapa kali intensitasnya, memang saya nggak sampai mendalami keilmuan tersebut. Jadi itu yang lebih tahu memang dokter yang memberikan kemoterapi, biasanya dokter penyakit dalam ahli onkologi yang lebih tahu. Itu biasanya ya kalau nggak 1 bulan sekali atau tergantung jenis kankernya sama obat yang diberikan. Tapi kalau orang harus pasang dengan kemoport ini tadi, berarti kan mereka yang intensitasnya atau yang lebih sering menggunakan itu tadi ya, yang sebenarnya harus menjalani kemoterapi ya dok ya. Iya. Kalau yang misalnya 1 bulan sekali, kayaknya perlu atau nggak? Tetap perlu juga nggak sih pakai? Karena biasanya kemoterapi itu nggak sekali selesai. Walaupun 1 bulan sekali nanti pasti terus repetisi. Dan yang tadi saya bilang obat kemo itu sangat iritatif. Oh itu ya. Ya jadi langsung terasa ya kalau tidak pakai alat ini langsung terasa nggak nyamannya tadi, sakitnya itu tadi ya dok ya. Oke, nah ada nggak sih sebenarnya efek samping ya dari
atau risiko dari penggunaan chemoport ini sebenarnya, Dok? Oke. Resiko pemasangan dulu ya. Resiko pemasangan dan juga penggunaan chemoport. Secara umum dibagi menjadi dua resikonya. Resiko segera dan resiko jangka panjang. Resiko segera biasanya terkait pemasangan di venanya tadi. Karena tadi saya bilang, karena kan vena besar itu kan di bawah kulit nggak kelihatan. Ya. Nah, biasanya resiko atau komplikasi yang bisa muncul pertama saat penusukan ke vena itu nggak kena venanya, tapi malah kena arteri di sampingnya. Maka kalau kena arteri ya tentunya bengkak. Atau yang kedua, vena besar itu kalau di leher ataupun di dada itu dekat dengan paru-paru. Jadi kalau resikonya bisa jadi kena paru-paru. Makanya di RSI Aisyah Malang kita menggunakan teknik memakai USG untuk menurunkan resiko atau mohon maaf untuk menghindari resiko komplikasi tersebut. Oke, silakan buat Anda yang lain yang ingin bergabung, ingin bertanya, Anda bisa manfaatkan nomor WhatsApp kami di 081334183554 ya. Sekali lagi Anda bisa manfaatkan nomor WhatsApp kami di 081334183554, atau barangkali yang sedang menyaksikan program kita lewat channel YouTube, Anda juga bisa bertanya di sana, termasuk juga yang lewat Instagram, Facebook, maupun yang sedang menyaksikan acara ini lewat TikTok ya. Saya mau menyapa yang lewat TikTok ada, kemudian juga ada siapa lagi tadi ya, Neman82, kemudian ada lagi tadi yang sudah bergabung. Silakan untuk yang sedang menyaksikan acara ini jangan lupa di tap layarnya. Sedangkan untuk yang sekarang sedang mungkin saat ini belum ada ide untuk pertanyaan, silakan dituliskan Anda sedang menyaksikan di mana. Siapa tahu nanti dapat souvenir dari RSI Aisyah Malang. Jadi kan tinggal nulis gitu loh, nggak perlu tanya tapi dapat souvenir yang lumayan ya. Ya, oke. Nah, tadi yang saya sempat tanyakan ya, jadi untuk pemasangan ini jadi bisa ditanggung oleh BPJS ya. Jadi sebenarnya nggak usah terlalu khawatir ya kalau mereka yang menggunakan chemoport ini, untuk biayanya seperti apa ditanggung itu ya, Dok ya, untuk BPJS-nya masih termasuk yang kategori ditanggung ya itu, Dok ya. Untuk BPJS? Ya, untuk BPJS-nya. Biasanya kalau BPJS itu tergantung kebijakan rumah sakit. Nah, tapi alhamdulillah di RSI Aisyah Malang dengan moto kita, layananku ibadahku, yang kita kerjakan selama ini ditanggung BPJS. Jadi tidak perlu khawatir nih sahabat RDI ya, karena ditanggung oleh BPJS, sehingga nanti ya pokoknya tinggal menjalani saja proses yang dilakukan. Nah, tapi Dok, apakah ada sih Dok yang mereka yang setelah dipasang itu kemudian suatu saat, maksudnya belum selesai proses itu harus dilepas lagi, mungkin terjadi sesuatu, itu ada nggak sih kayak gitu tuh? Nah, oke. Tadi kan saya sudah menyebutkan resiko atau komplikasi jangka pendek. Nah, kalau jangka panjangnya apa, Dok? Nah, jangka panjangnya salah satunya ialah kalau perawatannya nggak bagus, infeksi. Oh iya. Kalau infeksi itu walaupun belum selesai nih regimen kemoterapinya, kalau terjadi infeksi ya harus kita lepas. Itu dilepas untuk nanti dipasangkan lagi atau gimana, Dok, biasanya? Atau dipindah posisinya atau gimana biasanya, Dok? Nah, tergantung. Kalau semuanya sudah dilepas kok infeksinya membaik, bisa kita pasang lagi di tempat lain. Tadi dokter sempat cerita kalau untuk misalnya pasien kanker payudara ya di sebelah kanan, berarti dipasang di sebelah kiri atau gimana tadi, Dok? Nah, itu kenapa harus beda posisi tadi itu? Karena kan kita masangnya di bawah kulit. Kalau semuanya ada kanker payudara kanan, tentunya kan akan dioperasi nantinya. Nah, kalau dioperasi nanti kan alatnya jadi ikut teroperasi. Nah, makanya biasanya kita kalau semuanya memang dia tumornya atau kankernya itu di kanan, dada kanan, maka kita pasang di dada kiri. Jadi maksudnya agar kalaupun di area tersebut dilakukan tindakan operasi, tidak terganggu alat chemoport yang sudah kita tanam di pasien tersebut. Ya. Jadi itu ya alasannya. Jadi bukan terkait sama memang posisi kayak kalau orang kan kalau ini nggak ada kaitannya sih. Orang sakit stroke sebelah kiri, ini yang lumpuh sebelah kanan, mungkin nggak ada kaitannya dengan itu ya. Cuman hanya karena nanti posisi ketika dioperasinya atau sehingga tidak perlu mengganggu pemasangan alat tadi ya. Baik, ini ada pertanyaan yang bergabung nih, Dokter.
dari Korea Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Mau tanya, pasca operasi SC sesar ini berarti ya dok ya, terhidung sudah 46 hari, tiba-tiba, wah ini pertanyaannya, ini tiba-tiba ada aja benang yang keluar dari perut, apakah normal dok ya? Mungkin ini tidak terkait langsung dengan tema ya, tapi ini mungkin barangkali dokter tahu sedikit lah gini. Tiba-tiba ada benang yang keluar dari perut, apakah normal dok? Mohon maaf jika pertanyaan keluar dari tema. Oke. Ya. Ini kalau pertanyaan kayak gini nih, saya kembali ke quote ataupun peribahasa ya. Tanyalah pada ahlinya. Nah ini saya nggak ahli dalam bidang pasca operasi sesar. Tentunya yang ahli ya teman-teman yang melakukan operasi sesar, itu teman-teman dokter spesialis kandungan. Karena kalau nggak ahlinya tersesat nanti gitu. Seperti kalau kita bertanya agama ke dokter atau bertanya kesehatan ke Ustadz, nah itu malah tersesat nanti. Ya betul, apalagi bertanya bukan Ustadz ya. Saya dipanggil Ustadz padahal bukan Ustadz ya. Itu repot itu, nanti jawabannya ngawur semua nanti. Baik, sahabat RDI, kita masih punya satu sesi ya terakhir untuk sesi yang keempat nanti. Jadi silakan, mungkin masih ada yang mau bertanya, Anda bisa manfaatkan nomor WhatsApp kami di 081 334 183 554 ya. Tema kita di siang hari ini adalah Chemoport, solusi akses kemoterapi jangka panjang. Jadi Anda bisa manfaatkan, kita masih punya waktu kurang lebih 9 menit lagi. Tapi saya Zulkifli akan kembali setelah kita dengarkan dulu beberapa pesan yang akan lewat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Muhammad Sofyan, News Anchor TV One yang juga host Damai Indonesiaku. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM bisa semakin menambah khasanah Islamiyah kita dan menjadikan umat Islam semakin bersatu di seluruh dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, kita akan kembali ikuti Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara, kerjasama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang dan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Tidak terasa ini perjalanan kita sudah hampir sampai di ujung acara, tapi saya masih ada beberapa yang mau saya tanyakan ini dok. Jadi kalau untuk di Rumah Sakit Islam Aisyah sendiri ya dok ya, gimana ini untuk pelayanan akses itu dari Chemoport tadi, apakah juga tersedia di sana? Terus juga tadi gimana biayanya ini, karena tadi terkait sama biaya tadi kan orang pasti mikirnya ke situ kan ya. Iya Mas Jul, iya. Betul. Gimana itu dok? Kita kembali ke RSI Aisyah Malang ya. RSI Aisyah Malang itu moto rumah sakit kita ialah layananku ibadahku. Jadi di RSI Aisyah Malang insya Allah memberikan layanan yang berkualitas, dan saya dapat menjamin ataupun dapat optimis bahwasanya dengan layanan berkualitas di RSI Aisyah Malang itu harganya cukup terjangkau. Jadi kalau teman-teman RDI itu tidak percaya, silahkan dibandingkan lah kalau masalah pelayanan dan harganya masalahnya. Kalau kualitas pelayanan insya Allah sudah berkualitas tinggi di RSI Aisyah Malang. Terus yang kedua, untuk layanan Chemoport sudah berjalan lama, dan biasanya kami memasang Chemoport itu ya 1-2 bulan yang lalu ini sekitar 10 sampai 20 kali pemasangan per bulan. Jadi sudah cukup sering. Dan tadi yang saya sampaikan untuk layanan kemoterapi ini kan holistik. Kalau saya di bidang anestesi memang keahliannya ialah memasang akses Chemoportnya. Tetapi untuk layanan kanker dan kemoterapi itu sendiri, kalau di RSI Aisyah Malang langsung akan ditangani oleh dokter spesialis penyakit dalam, konsultan hemato-onkologi medik yang memang menekuni keahliannya di bidang kanker dan kemoterapi, yaitu Dr. Budi Darmawan. Beliau sangat berpengalaman dan ahli di bidangnya. Jadi kalau kualitas jangan diragukan, kualitas pelayanan di RSI Aisyah Malang. Harga silahkan dibandingkan dengan rumah sakit sekitar di Malang Raya. Insya Allah di RSI Aisyah Malang terjangkau. Ya.
Motonya itu tadi ya, layananku ibadahku. Ya. Nah, itu mungkin sedikit banyak bisa memberikan ketenangan di hati ya, atau mungkin yang memikirkan tadi masalah biaya dan lain sebagainya. Kemudian juga tenaga ahlinya siapa, dokter spesialisnya siapa, tadi sudah disampaikan oleh beliau. Jadi jangan ragu lagi untuk Anda yang punya masalah dengan kesehatan atau yang lebih khusus lagi yang tadi terkait dengan kemoterapi ya. Anda bisa manfaatkan ini layanan Chemoport yang sudah disediakan oleh RSI Aisyah Malang ya. Pesan ini dokter yang terakhir nih kepada para pasien nih. Gimana nih supaya mereka ya pasien-pasien kemoterapi atau keluarganya mereka nggak takut lagi untuk ke dokter, apalagi untuk terutama terkait dengan kemoterapi tadi ya. Mungkin bisa disampaikan untuk mereka yang mungkin tidak mendengarkan dari awal ini tadi, Dok. Oke. Jadi intinya pasien-pasien kanker itu bukan akhir dari segalanya. Agar mendapatkan terapi kanker yang optimal dengan kemoterapi diperlukan akses jangka panjang yang aman dan berkualitas. Nah, salah satu pilihannya ialah dengan pemasangan Chemoport. Jadi nanti teman-teman kalau ingin berkonsultasi masalah pembiusan atau masalah pemasangan Chemoport bisa langsung datang ke RSI Aisyah Malang. Kalau jadwalnya polianestesi saya itu hari Jumat sore habis asar sekitar jam 3 dan juga hari Sabtu. Kalau ingin berkonsultasi masalah anestesi, pasien kritis ataupun akses jangka panjang seperti Chemoport. Sabtu sore ya, Dokter? Sore juga. Sabtu pagi. Oh, kalau Sabtu Jumat pagi. Sore. Di polianestesi. Ya. Layanan untuk di rumah sakit RSI Aisyah Malang itu mulai jam berapa sih paling pagi, Dok? Biasanya untuk mereka yang ingin periksa ke sana dan lain sebagainya. Di RSI Aisyah Malang. Di RSI Poli Aisyah. sepertinya dari jam 6 pagi sudah buka. Iya, Kalau layanan poli jam 6 pagi sudah buka. Layanan kegawat daruratan, pasien kritis dan pembiusan 7 hari dalam 24 jam kami siap melayani. Mungkin kalau kayak bahasanya ini warung Madura 25 jam ya. 20. Oh, kalau RSI Aisyah Malang harusnya 29 jam. Oh iya, nggak terima dia dari 25 29 ini. Iya. Baik dokter, terima kasih banyak ini sudah hadir ke studio. Mudah-mudahan apa yang tadi kita sampaikan ke sahabat RD dan juga sahabat RSI bisa memberikan manfaat dan juga menambah wawasan dan juga pengetahuan dan juga membuat jadi lega nih ya buat yang mungkin belum tahu atau masih khawatir ya. Jadi jangan lupa sahabat RDI ataupun sahabat RSI yang ingin berkonsultasi langsung ke RSI Aisyah Malang bisa langsung datang ke sana di Jalan Sulawesi ya, Dok ya. Betul. Sulawesi nomor 16 ya. 16. Kalau nggak ingat nomornya juga sudah nggak masalah, pokoknya lagi bangun rumah sakitnya lagi bangun terus ini. Wah, saya nggak sabar dipingin nanti kalau jadi kayak apa itu megahnya itu RSI Aisyah Malang, Dok ya. Nah, di penghujung acara ini saya akan informasikan siapa yang berhak untuk mendapatkan souvenir dari RSI Aisyah Malang. Yang pertama yang tadi sudah bertanya atau sudah menuliskan komentar di Facebook di YouTube ya. Ada Ibu Elok Mahsuna ya. Selamat buat Ibu Elok Mahsuna. Kemudian yang berikutnya tadi yang bertanya lewat WhatsApp ada yang satu tidak ada namanya. Ini aja Abkoriah Islami ya. Selamat ya. Silakan buat para pemenang ini untuk mengirimkan data nama sesuai KTP dan juga alamat ya di nomor WhatsApp kami. Jadi nama yang sesuai KTP dan juga alamat lengkap di 081334183554. Sekali lagi di nomor WhatsApp kami di 081334183554 karena ini untuk keperluan pengambilan hadiah ya di jam kerja setiap hari pada jam hari dan jam kerja jam 8 pagi sampai jam 4 sore ya. Jangan lupa untuk membawa KTP yang tadi sudah datanya diinformasikan kepada kami. Sekali lagi terima kasih dokter, sukses selalu buat dokter dan juga teman-teman semua di RSI Aisyah Malang. Amin. Mudah-mudahan bisa terus memberikan banyak manfaat buat warga Malang ya. Dan itu tadi layananku ibadahku ya. Layananku ibadah. Masya Allah, luar biasa sekali nih. Nah sahabat RDI, setiap perjuangan itu butuh pendamping yang tepat ya. Bagi pasien kanker, Chemoport ini hadir sebagai sahabat dalam menjalani terapi panjang. Dengan teknologi ini pasien bisa lebih nyaman, aman dan punya harapan yang lebih baik untuk menjalani hari-hari dengan penuh makna. Jadi kita harus ingat sakit itu bisa jadi jalan kesabaran dan ilmu medis adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang hadir melalui para dokter. Jadi mari kita jaga kesehatan kita, kuatkan semangat dan terus berdoa agar Allah Subhanahu wa taala
memudahkan setiap langkah ikhtiar kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Dr. Ari Zainul Fatoni dari RSI Aisyah Malang, dan juga untuk Anda semuanya sahabat RRI dan juga sahabat RSI. Kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, baru saja kita ikuti program Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara bersama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang. Acara ini hasil kerjasama RSI Aisyah Malang dan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.